Halo sahabat desa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda tahu arti dari istilah markup harga? Nah, secara umum arti dari markup adalah meningkatkan atau menambah nilai pada sebuah produk untuk mendapat keuntungan. Tentu saja markup ini adalah hal yang lumrah dalam dunia bisnis, karena dari markup inilah seorang pengusaha dapat meraup keuntungan dalam bisnisnya. Akan tetapi ingat, markup akan menjadi sesuatu yang tidak lumrah apabila dilakukan dalam pengelolaan anggaran desa. Bahkan markup anggaran desa ini termasuk salah satu jenis atau bentuk korupsi yang dapat menyeret kepala desa atau aparat desa ke dalam jeruji besi. Ada banyak sekali bentuk-bentuk korupsi atau penyalahgunaan anggaran desa yang dilakukan oleh kepala desa, seperti membuat laporan fiktif, penyelewengan dana, menyalahgunakan kewenangan, hingga markup harga. Nah, yang kita bahas kali ini adalah yang terakhir, yaitu markup harga. Bagaimana sih proses markup harga itu dilakukan oleh kepala desa atau perangkat desa? Nah, berikut adalah beberapa modus atau bentuk markup anggaran desa yang pernah dilakukan oleh sejumlah kepala desa yang telah tertangkap KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya. Penggelembungan anggaran. Nah, salah satu bentuk markup yang sering terjadi di desa yaitu penggelembungan anggaran desa. Inilah yang pernah dilakukan oleh ex atau mantan kepala desa dan bendahara desa dari Desa Dompo, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan pada Desember 2018 silam. Keduanya berinisial MN usia 50 tahun dan MS sebagai bendahara usia 42 tahun. Sebagaimana dilansir dalam newsdetik.com pada Desember 2018, disebutkan bahwa Kades Dompo tersebut diamankan KPK sejak Maret 2017 karena melakukan penggelembungan anggaran, yaitu berupa markup untuk honorarium RT dan kader posyandu, di mana dalam laporannya sebesar 150.000 per orang, tetapi realisasinya hanya 100.000 per orang. Jadi ketidaksesuaian antara realisasi dan SPJ tersebut disebut markup harga, markup anggaran dalam bentuk penggelembungan anggaran. Menyunat upah pekerja dan membuat SPJ fiktif. Nah, sahabat desa sekalian, bentuk markup dalam anggaran desa selanjutnya yang juga sering terjadi dan dilakukan oleh kepala desa yaitu dalam bentuk menyunat upah pekerja, di mana hal ini berefek pada SPJ fiktif. Artinya harga untuk jasa pekerja, baik pekerja maupun tukang, tidak sesuai dengan realisasinya. Saya ambil contoh begini, upah pekerja di RAB adalah sebesar 75.000 per orang, tetapi yang dibayarkan hanya 60.000 per orang. Upah tukang sebesar 85.000 per orang, tetapi dibayarkan hanya 75.000 per orang. Artinya kepala desa sudah mengambil untung atau menyunat upah pekerja sebesar 10.000 per orang. Bayangkan, jika di SPJ-nya terdapat 300 pekerja, berapa kerugian negara atau berapa keuntungan kepala desa? Karena itulah bentuk markup ini pada akhirnya akan melahirkan SPJ fiktif. Salah satu contoh kasus yang pernah tertangkap KPK terkait markup harga jenis ini yaitu kasus mantan kepala desa Sungai Janjam, Kecamatan Babirik, bernama Ansori alias Aan. Ia menjadi tersangka dugaan korupsi dana desa tahun anggaran 2018 dan 2019
Adapun praktik korupsinya adalah memainkan upah tukang, melaksanakan pengerjaan fiktif, dan pengadaan sarana dengan mengurangi spesifikasi. Dalam pengadaan barang dan jasa pun, potensi markup harga sangatlah tinggi. Biasanya harga untuk barang dan jasa yang terdapat dalam RAB itu mengikuti patokan harga dari kabupaten, di mana harga kabupaten biasanya lebih mahal daripada harga real di desa. Contoh, harga pasir untuk satu dump truck dianggarkan 500.000 misalnya, tetapi realisasinya di lapangan hanya 400.000 dan sisa 100.000 dianggap sebagai hasil kepala desa. Ini namanya markup harga. Tentu saja ini diikuti oleh SPJ fiktif, di mana anggaran dilaporkan terserap 100%. Contoh lain adalah pengadaan semen. Di SPJ atau di RAB harga semen sebesar 60.000 misalnya, tetapi di lapangan semen yang digunakan adalah yang harganya 40.000. Markup anggaran desa juga bisa terjadi di dalam pengadaan alat tulis kantor atau ATK. Biasanya setiap tahun itu pasti ada dana khusus untuk ATK atau perlengkapan kantor, dari mulai kertas, printer, scanner, komputer, laptop, dan sebagainya. Nah, contoh markup dalam konteks ini adalah membeli peralatan dengan harga murah, tetapi laporannya harganya lebih tinggi. Scanner yang harganya 3 juta misalnya, itu dilaporkan 5 juta. Nah, itulah sahabat desa beberapa contoh bentuk markup harga yang berpotensi terjadi dalam penyelewengan dana desa. Tentu saja karena ini adalah penggelembungan dana, di mana sisa dana tidak dikembalikan ke negara sebagai silpa, melainkan dianggap sebagai hasil pribadi, maka markup ini termasuk jenis tindak pidana korupsi. Dan yang namanya tindak pidana korupsi itu ancamannya adalah penjara dan denda, di mana hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian yang bisa saya informasikan seputar apa itu markup anggaran desa dan seperti apa contoh-contoh atau bentuk-bentuknya yang sering terjadi di lapangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.